Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang, lumayan bikin mikir nih. Kita akan gali lebih dalam salah satu buku biologi yang paling berpengaruh dan ya bisa dibilang provokatif juga. The Selfish Gene, karya Richard Dawkins. Betul. Ini bukan sekedar buku biologi biasa loh. Buku ini tuh kayak ngasih kacamata baru yang radikal buat ngelihat evolusi dan perilaku makhluk hidup. Kita semua ini, kata Dawkins, kayak kendaraan atau mesin pertahanan hidup aja gitu. Yang bikin Iya. ya gen. Demi apa? Demi gen itu sendiri biar bisa terus ada dan nyalin dirinya. Iya, metafora mesin pertahanan hidup itu kuat sekali ya. Nah, fokus kita hari ini secara khusus nih, terinspirasi dari argumen Dawkins di bab 7 bukunya. Topiknya mungkin kedengaran akrab, tapi dilihat dari sudut pandang yang beda banget. Keluarga berencana atau family planning di dunia hewan. Menarik. Keluarga berencana di hewan, ya. Iya. Ini mungkin langsung bikin Anda nanya, kenapa sih hewan-hewan di alam liar yang kita bayanginnya kan selalu berjuang hidup mati, kok nggak bereproduksi sebanyak-banyaknya aja? Bukannya itu cara terbaik buat mastiin jenisnya atau lebih tepatnya gennya tetap ada? Pertanyaan bagus itu. Apa jangan-jangan ada semacam perencanaan gitu di alam liar? Terus kalau ada, buat siapa untungnya? Nah, misi kita kali ini kita mau bongkar ide-ide kunci Dawkins soal gimana gen bisa memprogram strategi reproduksi organisme ya, demi kelangsungan hidup si gen itu sendiri. Siap-siap aja, mungkin ada ide yang agak nabrak intuisi Anda nih. Tepat sekali. Gagasan inti yang perlu kita pegang erat-erat nih ya sepanjang diskusi ini, itu yang disebut Dawkins sudut pandang mata gen atau gene's eye view. Penting banget buat ditekenin, ini bukan berarti gen punya kesadaran atau keinginan gitu ya. Oh, bukan gitu ya? Bukan, ini metafora, tapi metafora yang kuat banget dan berguna. Ini bantu kita paham kalau unit fundamental yang diseleksi alam, yang benar-benar bertahan lewat generasi itu bukan spesies, bukan juga individunya, Tapi gennya. Segmen informasi DNA itu loh yang bisa nyalin dirinya sendiri. Dawkins di buku ini tuh, dia brilian banget nyatuin dan bikin populer gagasan-gagasan yang udah dirintis sama ahli biologi evolusi sebelumnya, kayak Fisher, Hamilton, sama Williams. jadi dia merangkum gitu ya? Iya, dan nyajiin cara baru buat ngebaca fakta-fakta biologi yang sebenarnya udah lama diketahui. Yang menarik, pas pertama terbit tahun 76 itu, buku ini nggak langsung dianggap kontroversial loh di kalangan ilmuwan. Oh ya? Iya, tapi seiring waktu malah makin dilihat sebagai karya yang radikal implikasinya. Tapi ironisnya nih, ide dasarnya soal seleksi di tingkat gen sekarang malah udah jadi bagian pemahaman standar lah di buku-buku teks biologi evolusi. Udah ortodoks istilahnya. Oke. Mari kita langsung nyemplung nih ke inti persoalan di bab 7. Kita kan sering dengar gambaran alam liar itu kejam ya. Survival of the fittest. Pertarungan tanpa henti. Iya, gambaran umumnya gitu. Nah, kalau gitu logika sederhananya kan bilang, ya udah bikin anak sebanyak mungkin, banjiri dunia pakai salinan gen kamu. Bukannya itu strategi menang yang paling jelas? Sumber kita aja ngasih ilustrasi yang, gamblang banget. Coba bayangin kalau populasi manusia dibiarin tumbuh tanpa kendali sama sekali. Gimana tuh? Dawkins ngutip hitungan. Katanya cuma dalam beberapa abad aja, keturunan dari sepasang manusia itu bisa jadi massa padat yang nutupin seluruh daratan bumi. Kan gila. Jelas nggak mungkin terjadi kan? Betul. Pertumbuhan eksponensial kayak gitu secara matematis mungkin sih kalau kondisinya ideal banget, tanpa batas. Tapi di dunia nyata, yang sumber dayanya terbatas ya nggak mungkin lah secara fisik. Nah, itu dia. Dan faktanya kan kita nggak lihat populasi hewan liar meledak gitu aja sampai penuh sesak di mana-mana. Jelas ada mekanisme alami yang ngatur ukuran populasi. Pertanyaannya, gimana caranya? Dan kenapa mekanisme itu bisa berevolusi? Sumber kita ngacu ke perdebatan di biologi evolusi pertengahan abad 20, itu membandingin dua penjelasan utama soal ini. Iya, nah ini dia. Di satu sisi ada teori yang lumayan populer dulu ya, seleksi kelompok atau group selection, yang biasanya dikaitin sama V.C. Wayne Edwards. Ya, Wayne Edwards. Di sisi lain, ada penjelasan pakai teori gen egois yang diomongin Dawkins, tapi akarnya kuat di penelitian sebelumnya, terutama karya ahli burung David Leck. Bisa tolong diurain nggak beda dasarnya antara dua pandangan ini? Soalnya ini kunci banget buat ngerti argumen Dawkins. Tentu. Kita mulai dari seleksi kelompok versi Wayne Edwards ya. Gagasannya simpelnya gini.
Hewan secara individu itu seringkali nahan diri secara aktif buat nggak reproduksi semaksimal mungkin secara fisiologis. Kenapa coba? Kenapa tuh? Demi kebaikan kelompok atau kelangsungan spesies secara keseluruhan. Wynne Edwards nunjuk ke banyak perilaku hewan, kayak bikin teritori di mana cuma yang punya teritori aja yang bisa berkembang biak, atau adanya hierarki sosial, kayak pecking order gitu, di mana cuma yang paling atas saja yang boleh kawin. Oh, kayak gitu ya. Nah, dia ngebaca perilaku-perilaku ini sebagai mekanisme yang berevolusi biar kelompok secara keseluruhan nggak jadi kegedean sampai ngabisin sumber daya penting kayak makanan atau tempat tinggal. Jadi, dalam pandangan ini, kelompok yang anggotanya punya sifat altruistik rela ngorbanin potensi reproduksi individunya demi kelompok bakal lebih kecil kemungkinannya punah dibanding kelompok yang semua anggotanya egois dan rakus reproduksi sampai sumber daya habis. Jadi kayak ada kesepakatan nggak tertulis gitu ya di antara anggota kelompok, kita semua batasin diri yuk, biar kita semua selamat jangka panjang. Kedengarannya sih mulia ya, tapi apa ini bisa dijelasin sama cara kerja seleksi alam yang kita tahu? Bukannya individu yang curang, yang diam-diam tetap aja reproduksi maksimal pas yang lain nahan diri, malah justru lebih sukses nurunin gennya. Nah, Anda nangkep persis inti kritiknya terhadap teori seleksi kelompok. Dawkins ngikutin logika ketat seleksi alam Darwinian yang fokusnya ke keberhasilan diferensial individu, atau lebih tepatnya gen, bilang kalau teori Wynne Edwards itu susah banget dipertahanin. Kenapa tuh? Ya, kayak yang Anda bilang tadi. Bayangin aja satu kelompok isinya kebanyakan altruis, nahan diri ndak berkembang biak. Terus muncul satu mutan egois yang langgar aturan. Dia reproduksi sebanyak mungkin. Keturunannya kan yang kemungkinan besar juga bawa gen egois bakal makin banyak di generasi berikutnya. Sementara yang altruis makin sedikit ya. Keturunan dari individu altruistik relatif lebih sedikit. Dalam beberapa generasi aja, gen buat perilaku egois itu bakal nyebar dan dominan di populasi. Sementara gen altruistik ya kesingkir. Seleksi alam di tingkat individu itu hampir selalu bakal ngalahin seleksi di tingkat kelompok, kecuali dalam kondisi yang spesifik banget dan jarang terjadi. Oke. Jadi, teori seleksi kelompok ini ada masalah fundamental ya dari kacamata logika evolusi. Terus, gimana penjelasan alternatifnya? Dari sudut pandang gen egois. Gimana Dawkins ngejelasin fakta kalau hewan itu emang kelihatannya ngatur jumlah keturunannya tanpa harus pakai asumsi altruisme demi kelompok? Nah, disinilah gagasannya David Lack yang terus diadopsi dan diperluas sama Dawkins pakai kerangka gen egois masuk. Lack yang banyak neliti burung ngajuin penjelasan yang jauh lebih simpel dan elegan. Dikenalnya sebagai teori ukuran sarang atau jumlah anak optimal. Ukuran anak optimal. Iya, kuncinya itu kita harus sadar beda penting antara sekedar melahirkan atau nelur, bearing, sama ngerawat atau ngebesarin anak sampai dewasa, caring. Hewan, terutama yang rawat anaknya, nggak bisa cuma fokus ke jumlah telur atau bayi yang dihasilin. Ada trade-off yang nggak bisa dihindari. Maksudnya trade-off antara kuantitas sama kualitas anak gitu. Persis. Coba bayangin, seekor induk burung. Secara teori, dia mungkin bisa aja bertelur, katakanlah 10 telur. Tapi pertanyaannya, sanggup nggak dia nyari makanan cukup buat ngasih makan 10 anak burung yang lapar semua? Wah, berat kayaknya ya. Sanggup nggak dia jagain 10 anak itu dari predator, dari cuaca jelek? Kemungkinan besar sih enggak. Kalau dia maksain ngebesarin terlalu banyak anak, sumber dayanya, makanan yang bisa dia kumpulin, energinya, waktunya, bakal kebagi tipis banget. Akibatnya, tiap anak mungkin jadi kurang gizi, lemah, lebih gampang mati. Hasil akhirnya bisa jadi dari 10 telur, mungkin cuma 1 atau 2 yang berhasil hidup sampai dewasa dan bisa reproduksi sendiri. Oke, paham. Sekarang bayangin skenario lain. Induk burung yang sama, dia mutusin buat nelur cuma 4 atau 5 aja. Dengan jumlah anak yang lebih sedikit, dia mungkin bisa ngasih perawatan yang jauh lebih bagus ke masing-masing anak. Kasih makan cukup, melindungin lebih efektif. Akibatnya, mungkin ketiga atau keempat anaknya berhasil tumbuh sehat, kuat, dan akhirnya bisa reproduksi sendiri. Dari sudut pandang nyebarin gen si induk ke generasi berikutnya, strategi kedua ini, lebih dikit anak tapi terawat baik, jelas lebih sukses dong dibanding strategi pertama, banyak anak tapi terlantar. Jadi ini kayak prinsip ekonomi dasar ya, yang diterapin ke reproduksi. Jangan investasi kebanyakan kalau hasilnya malah turun.
Ini berarti jumlah anak yang ideal atau optimal itu bukan jumlah paling banyak yang mungkin secara fisik, tapi jumlah paling banyak yang realistisnya bisa dibesarin sama induk sampai berhasil dewasa dan reproduksi di kondisi lingkungan saat itu. Bener gitu? Tepat sekali. Itu dia inti dari teori lag. Seleksi alam bakal nguntungin gen-gen yang memprogram induk buat ngasilin jumlah keturunan yang deket sama optimum ini. Dan optimum ini nggak tetap. Oh, bisa berubah-ubah. Iya, di tahun-tahun pas makanan banyak, jumlah anak optimal mungkin lebih tinggi. Di tahun-tahun paceklik atau kondisi susah, jumlah optimalnya mungkin lebih rendah. Pengamatan di alam liar juga dukung teori ini kok. Misalnya, burung dari spesies yang sama cenderung punya jumlah telur rata-rata yang beda di lintang geografis yang beda, yang ada hubungannya sama panjang hari, pengaruh ke waktu cari makan, dan ketersediaan sumber daya. Wah, masuk akal juga ya. Ini wawasan kunci yang penting banget. Apa yang kelihatan kayak pengendalian populasi yang altruistik demi kelompok, kayak kata Wynne Edwards, sebenarnya adalah hasil dari strategi egois di tingkat gen induk. Gen itu maksimalin representasinya di generasi berikutnya, artinya maksimalin jumlah cucu yang berhasil hidup dan reproduksi, bukan cuma maksimalin jumlah anak langsung. Motifnya bukan pengorbanan, tapi optimalisasi penyebaran gen si induk itu sendiri. Ini benar-benar ngubah jarak pandang sih. Jadi, perencanaan keluarga di alam liar, kalau bisa kita sebut gitu, itu hitung-hitungan egois dari gen induk buat maksimalin warisan genetiknya. Nah, kalau kita terima logika ini lebih jauh, konsekuensinya pasti mulai kerasa lebih kompleks ya. Terutama pas kita lihat interaksi di dalam keluarga itu sendiri. Betul, betul. Sumber kita terus ngebahas konsep parental investment atau investasi induk dari Robert Trivers. Gimana konsep ini nyambungnya sama ide ukuran keturunan optimal tadi? Konsep investasi induk ini penting banget dan ngelengkapin teori lag. Trivers ngedefinisiin investasi induk itu sebagai setiap investasi oleh induk pada keturunan individual yang ningkatin peluang keturunan itu buat bertahan hidup dan akhirnya reproduksi dengan ngorbanin kemampuan induk buat investasi ke keturunan lainnya. Jadi ada biayanya yang ngerawat anak itu? Iya, definisi ini nekenin biaya dari ngerawat anak. Setiap suap makanan yang dikasih ke satu anak, setiap energi buat ngelindungin dia, itu sumber daya yang nggak bisa dikasih ke anak lain atau disimpan buat reproduksi di masa depan. Jadi induk itu terus-terusan dihadapin sama keputusan alokasi. Gimana cara terbaik bagi anggaran investasinya di antara anak-anak yang ada dan potensi anak di masa depan, biar keberhasilan genetiknya maksimal secara keseluruhan. Ini berarti apa mungkin induk jadi pilih-pilih anak mana yang mau diinvestasi lebih banyak? Bukannya secara genetik, induk punya hubungan kekerabatan yang sama ya ke semua anaknya? Setengah kan? Secara teori dasar, iya. Induk itu rata-rata bagi 50% gennya sama tiap anaknya, punya relatedness 1/2. Jadi, murni dari sudut pandang genetik ini, nggak ada alasan dasar buat induk pilih kasih. Strategi yang paling masuk akal ya kayaknya bagi investasi rata ke jumlah anak optimal yang udah dia putusin buat hasilin. Kayak kata teori lag tadi. Tapi, kondisi nyata di lapangan seringkali nggak ideal. Anak-anak dalam satu sarang atau satu kelahiran, itu mungkin nggak semuanya sama kondisinya. Kayak gimana tuh contoh bedanya? Sumber kita secara eksplisit ngebahas contoh anak yang lahir kerdil atau lemah, yang sering disebut runt. Anak kayak gini, karena kondisi awalnya kurang bagus, mungkin punya harapan hidup yang jauh lebih rendah dibanding saudara-saudaranya yang lahir lebih gede dan kuat. Terus gimana? Biar si kerdil ini bisa nyampe tingkat hidup yang sama kayak saudaranya, dia mungkin butuh porsi investasi induk yang jauh lebih besar daripada rata-rata. Misalnya, butuh lebih banyak makanan, lebih banyak perlindungan, perhatian lebih. Lalu, apa yang terjadi dalam situasi gitu? Apalagi kalau sumber daya terbatas. Nah, disinilah hitung-hitungan gen egois bisa jadi keras banget. Kalau sumber daya langka banget, induk mungkin dihadapin pilihan sulit. Apa dia harus curahin sumber daya ekstra yang berharga banget buat si kerdil, dengan harapan yang mungkin tipis buat nyelamatin dia, tapi artinya ngurangin investasi buat anak lain yang lebih ngejanjiin? Atau apa? Atau, apa lebih untung dari sudut pandang gen induk buat memotong kerugian, ngabain si kerdil, atau bahkan berhenti ngasih makan, terus ngalokasiin semua sumber daya terbatas itu ke saudara-saudaranya yang punya peluang lebih bagus buat hidup dan nerusin gen induk? Ngabain? Atau bahkan lebih buruk? Aduh, ini kedengeran brutal banget ya.
Ini benar-benar nantang gambaran kita soal kasih sayang induk yang tanpa syarat itu. Emang kedengeran brutal dari sudut pandang moral manusia kita ya. Sumber bahkan nyinggung kemungkinan induk makan anak yang lemah dalam kondisi ekstrim. Bukan karena kejam ya, tapi sebagai cara buat ngubah investasi yang gagal di anak itu jadi sumber daya alias nutrisi buat dukung anak lain yang masih hidup atau buat reproduksi berikutnya. Astaga. Penting buat diingat, ini bukan soal perasaan atau moralitas induk. Ini soal strategi yang secara statistik dalam jangka waktu evolusi yang panjang ngasilin penyebaran gen induk yang paling efektif. Kalau gen yang memprogram induk buat bikin keputusan keras kayak gini dalam kondisi tertentu lebih berhasil nyalin dirinya dibanding gen yang memprogram induk buat selalu nyoba nyelamatin tiap anak, nggak peduli kondisinya, ya perilaku keras itulah yang bakal kita lihat lebih sering di alam. Wow. Ini ngebuka mata banget soal betapa bedanya logika evolusi sama nilai-nilai kemanusiaan kita. Dan konflik kepentingan ini nggak cuma terjadi antara induk sama anak yang beda kualitas saja kan? Sumber juga ngebahas soal winning conflict atau konflik penyapihan. Ini contoh lain dari dinamika egois dalam keluarga juga. Kualitas antar anak. Penyapihan itu kan proses pas induk berhenti ngasih investasi intensif ke anak. Misalnya, berhenti nyusuin di mamalia. Iya. Dari sudut pandang induk, ada titik waktu optimal buat nyapih, yaitu pas manfaat tambahan yang didapat anak dari terus nerima investasi, misalnya susu, mulai lebih kecil daripada biaya investasi itu buat kemampuan induk investasi ke anak berikutnya, atau buat jaga kondisi badannya sendiri demi reproduksi nanti. Di titik ini, demi maksimalin total hasil reproduksi seumur hidupnya, induk pengen nyapih anak yang sekarang dan mulai siap-siap buat yang berikutnya. Tapi si anak, dari sudut pandangnya dia sendiri, mungkin belum siap atau belum mau disapih pas itu. Tepat. Disinilah hitungan genetiknya jadi menarik. Anak itu kan 100% terkait sama dirinya sendiri, relatedness sama dengan 1. Tapi dia cuma 50% terkait sama saudara kandungnya, baik yang udah ada maupun yang bakal lahir, relatedness sama setengah. Oke. Karena dia ngehargain kelangsungan hidupnya sendiri 2 kali lipat dibanding kelangsungan hidup saudaranya, dari sudut pandang gennya ya, dia pengen terus nerima investasi dari induk sampai titik di mana biaya investasi itu buat saudara-saudaranya yang belum lahir atau udah ada, jadi 2 kali lipat lebih besar daripada manfaat yang dia terima secara pribadi. Wah, rumit juga ya hitungannya. Akibatnya ada periode konflik nih, di mana induk udah ngerasa cukup investasi dan pengen berhenti karena biaya manfaat buat anak berikutnya, tapi anak masih pengen terus nerima investasi karena manfaat pribadi 2 kali biaya buat saudara. Periode inilah yang ditandain sama perilaku konflik, penyapihan yang sering kita lihat. Anak terus nyoba nyusu atau minta makan, sementara induk mulai nolak atau menghindar. Ini bukan sekedar rewel, tapi manifestasi dari tarik-menarik kepentingan genetik yang beda antara 2 generasi. Jadi kesimpulannya nih ya, bahkan unit keluarga yang sering kita anggap simbol harmoni dan kerjasama, di bawah permukaannya bisa jadi arena negosiasi dan konflik kepentingan yang halus. Dan semuanya diatur sama logika egois gen buat maksimalin replikasinya. Perencanaan keluarga di alam itu bukan soal altruisme kelompok, tapi strategi optimalisasi gen induk. Betul. Dan strategi ini bisa melibatkan keputusan alokasi sumber daya yang sulit, perlakuan nggak setara antara anak, sampai konflik inheren antara induk dan keturunannya. Ini benar-benar geseran paradigma ya dari pandangan lama soal keseimbangan alam yang harmonis gitu. Sangat berbeda. Pandangan mata gen ini meskipun kadang kerasa kurang nyaman ya secara emosional buat kita, ngasih kerangka penjelasan yang kuat banget dan konsisten buat macam-macam perilaku hewan yang sebelumnya mungkin kelihatan aneh, bikin bingung, atau salah diartiin sebagai altruisme murni. Banyak teka-teki perilaku hewan jadi lebih masuk akal pas kita lihat sebagai strategi gen buat maksimalin penyebarannya sendiri dari generasi ke generasi. Baik, mari kita coba rangkum poin-poin krusial yang udah kita bedah nih. Kita udah jelajahi gimana teori gen egois Richard Dawkins, khususnya lewat kacamata bab 7 soal keluarga berencana, ngasih penjelasan kuat kenapa hewan nggak sekedar reproduksi sebanyak mungkin. Ini bukan didorong kepedulian sama spesies atau kelompok, tapi strategi optimalisasi dari sudut pandang gen induk. Kayak yang dijelasin teori David Leck, induk secara efektif milih jumlah keturunan optimal yang bisa dia rawat sampai berhasil dewasa dan reproduksi.
Karena yaitu cara terbaik buat maksimalin jumlah cucu atau salinan gennya di masa depan. Dan kita juga udah lihat kalau hitung-hitungan egois di tingkat gen ini nggak berhenti di situ. Dia juga ngebentuk dinamika internal di dalam keluarga. Konsep investasi induk dari Free First nekenin adanya trade-off konstan dalam pengasuhan, yang dalam kondisi sumber daya terbatas bisa ngarah ke keputusan sulit dan perlakuan nggak setara ke anak. Kayak kasus anak kerdil atau lemah tadi. Iya, iya. Lebih jauh lagi, ada potensi konflik kepentingan yang emang udah ada dari sananya antara induk dan anak, karena beda hitungan genetik mereka soal kekerabatan, yang kelihatan jelas di konflik penyapihan. Semua ini nunjukin betapa dalamnya pengaruh perspektif gen dalam ngebentuk perilaku sosial dan keluarga. Lantas apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Tentu aja kita harus hati-hati banget ya narik hubungan langsung dari perilaku hewan ke manusia. Karena budaya dan kesadaran kita nambah lapisan kompleksitas yang luar biasa. Betul, itu penting diingat. Tapi mungkin cara pandang mata gen ini bisa ngasih lensa baru buat ngamatin dunia biologi di sekitar kita. Mungkin bisa micu pertanyaan baru soal kenapa hewan dan bahkan mungkin secara nggak langsung manusia berperilaku kayak gitu dalam konteks keluarga dan reproduksi. Ini kerangka berpikir yang kuat sih. Meskipun hasil analisisnya kadang bisa kerasa nantang intuisi atau bahkan agak ganggu ya. Sebagai pemikiran penutup nih, mari kita coba perluas sedikit cakrawala dari yang udah kita omongin. Buku The Selfish Gene sendiri kan nggak berhenti di penjelasan perilaku dalam konteks keluarga aja. Dawkins terus ngembangin ide yang lebih radikal lagi yang dia sebut fenotipe yang diperluas atau the extended phenotype. Fenotipe yang diperluas. Maksudnya gimana tuh? Inti gagasannya, efek atau manifestasi dari sebuah gen itu nggak harus terbatas pada perubahan fisik atau perilaku di dalam tubuh organisme tempat gen itu berada. Maksudnya pengaruh gen bisa keluar dari tubuh organisme itu sendiri gitu? Tepat. Coba pikirin contoh klasik, bendungan yang dibangun berang-berang. Bendungan itu kan bukan bagian dari tubuh berang-berang, tapi itu produk dari perilaku berang-berang. Yang perilakunya sendiri dipengaruhi sama gen berang-berang. Jadi bendungan itu bisa dianggap bagian dari fenotipe yang diperluas dari gen berang-berang. Oh, oke. Contoh lain ya, sarang burung yang rumit atau jaring laba-laba. Yang lebih ekstrim lagi, Dawkins bilang kalau gen suatu organisme, misalnya parasit, bisa manipulasi fenotipe organisme lain inangnya. Contohnya, gen parasit cacing sakulina yang bikin kepiting jantan inangnya berperilaku kayak kepiting betina lagi ngeramin telur. Padahal yang dierami itu kantong reproduksi si parasit. Wah. Atau gen parasit nosema yang bikin kumbang tepung inangnya jadi kanibal sama sesamanya buat nyebarin spora parasit. Nah, kalau kita kaitin lagi nih sama topik keluarga berencana kita hari ini, pas kita ngomongin teori Lek, kita lihat gimana gen induk memprogram atau manipulasi strategi reproduksi jumlah telur anak dari tubuh induk itu sendiri. Ini udah bentuk perluasan pengaruh gen ke fenotipe induknya kan? Iya juga ya. Kalau gen bisa sejauh itu manipulasi rumahnya sendiri, dan bahkan bisa jangkau buat manipulasi perilaku atau fisiologi organisme lain kayak kasus parasit tadi, ini benar-benar buka pertanyaan mendasar. Pertanyaan apa tuh? Seberapa jauh sih sebenarnya jangkauan atau lingkup pengaruh sebuah gen? Kalau efeknya bisa meluas ke lingkungan atau ke tubuh lain, apa konsep individu organisme sebagai unit yang kepisah dan mandiri itu sendiri jadi agak kabur ya kalau kita konsisten ngambil perspektif gen sebagai pusatnya? Di mana batas antara satu organisme sama lingkungannya atau antara satu organisme sama organisme lain yang dipengaruhinya kalau dilihat dari sudut pandang gen yang kerja di baliknya? Ini salah satu implikasi filosofis yang lebih dalam dan radikal dari pemikiran Dawkins yang bisa kita bawa pulang buat direnungin. Pertanyaan yang sangat memprovokasi dan menarik buat dipikirin lebih lanjut. Batasan individu yang kerasa kabur dari sudut pandang gen. Terima kasih sudah menyimak penjelajahan kita tentang strategi reproduksi dan keluarga berencana dari perspektif gen egois hari ini. Semoga diskusi ini ngasih Anda beberapa momen aha dan wawasan baru tentang kompleksitas dunia biologi dan evolusi. Sampai jumpa di sesi berikutnya.